Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Dan topik hari ini adalah kematian dan kebangkitan. Bersama dengan saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Ya, shalom. Ya. Apa kabar hari ini Pendeta? Wah, dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan, luar biasa. Senang sekali bisa boleh bertemu lagi dan permisah, bertemu dengan Pendeta Sutianto. Dan Pendeta, pada saat ini kita belajar dengan judul kematian dan kebangkitan. Dan pertanyaan yang disampaikan di sini ialah bagaimana manusia diciptakan untuk pertanyaan pertama. Ya, kita sedikit mengulangi ada episode yang sebelumnya kita pernah bahas ini, tetapi karena kita bahas kematian, kita harus melihat kembali apa kata Alkitab tentang bagaimana ketika manusia itu dibentuk atau diciptakan. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi debu tanah ditambah nafas hidup adalah makhluk hidup. Apa itu nafas hidup? Di dalam Ayub 27 ayat 3 dikatakan, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ya. Jadi nafas hidup kadang-kadang juga diterjemahkan, bukan diterjemahkan, nafas hidup kadang-kadang juga disebut sebagai roh. Ya. Jadi nafas hidup tambah debu tanah sama dengan makhluk hidup atau jiwa. Atau nafas hidup dalam kurung roh ditambah debu tanah itu adalah jiwa. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam Ayub 34 ayat 14 dan 15. Ketika dikatakan, jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Nah, kita lihat ini adalah permainan kata di dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan bahwa rohnya dan nafasnya itu digunakan bergantian di sini. Jadi dikatakan lebih lanjut, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi antara roh dan nafas itu antara ruah dan nafas. Ini kalau dalam bahasa Ibrani ini bisa digunakan bergantian apabila itu menunjuk kepada roh atau nafas hidup yang kalau ditambah debu nafas itu akan menjadi jiwa atau makhluk yang hidup. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jiwa itu adalah perpaduan antara debu tanah dan roh atau nafas hidup. Ya akhirnya menjadi jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Nah, dan jiwa itu adalah keseluruhan dari makhluk hidup. Ya, jadi itu adalah debu tanah ditambah roh atau nafas hidup. Jadi ini adalah manusia ketika diciptakan. Debu tanah ditambah dengan nafas hidup, ya, roh itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa. Bagaimana ketika manusia itu mati? Ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh yang adalah debu tanah
dikurangi roh, karena debu tanah dan tubuh ini berpisah, jadi dibilang dikurangi ya nafas hidup sama dengan mati. Jadi makhluk yang mati, ya makhluk yang mati ya mati, itu bukan makhluk hidup. Nah, apa maksudnya roh kembali kepada Allah? Pada waktu Allah menghembuskan nafas hidup, Allah memberikan kuasa kehidupan. Bersama dengan nafas atau roh itu ada kuasa kehidupannya. Apabila mati, kuasa kehidupan itu diambil, tetapi tidak ada kesadaran pada kuasa kehidupan itu. Ibaratnya adalah bola lampu ya dikasih listrik, maka dia akan menjadi terang. Ya. Tapi bola lampu, ya nafas hidupnya diambil atau listriknya itu diambil, ya maka lampunya akan mati. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa listrik itu adalah seperti roh atau nafas hidup. Bola lampu itu adalah seperti tubuh. Ya, tubuh bisa berjalan, ya, kalau ada nafas hidup atau roh. Ya, kalau nggak ada, ya mati. Demikian bola lampu, ya tanpa listrik, ya tidak ada. Tanpa ada arus listrik, tentunya tidak bisa menyala. Jadi itulah ketika manusia itu mati. Ya. Terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kematian itu datang pada manusia? Kematian itu datang oleh karena masuknya dosa. Ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 kita katakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, oh, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Jadi itu adalah buah yang ada di tengah-tengah taman. Ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu itulah Adam dan Hawa tertipu. Dan kemudian ya mereka melanggar, mereka makan itu dan akhirnya mereka mati. Namun di sini ketika Tuhan katakan nanti kamu mati, ular itu dengan meyakinkan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi ini adalah orang yang mati dan kemudian dikatakan tidak mati karena arwahnya gentayangan. Orang katakan seperti itu. Sebenarnya itu adalah tipuan iblis. Ya, karena ketika orang mati itu ya mati, tapi iblis katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan untuk supaya orang percaya ya bahwa orang mati itu tidak mati, arwahnya gentayangan, itulah agen-agen setan muncul menyerupai orang-orang yang mati itu. Sehingga terjadi sekarang sebagian besar penduduk dunia ini percaya akan adanya arwah yang gentayangan itu. Ya. Jadi dengan demikian kita dapat melihat hasil daripada penipuan dari iblis ini. Ya. Pendeta, selanjutnya pendeta sudah singgung sedikit jadi apa hasil dari kejatuhan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini? Ya, akhirnya terjadilah kerusakan di atas dunia ini. Kejadian 3, 18 dan 19 menyatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi
makananmu. Ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi inilah hasil kejatuhan itu. Semak duri, rumput duri, ya. Untuk mencari makan pun harus bersusah payah. Tadinya tinggal petik aja buah, ya. Dan kemudian akhirnya adalah kematian. Ya. Itulah sebabnya Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hasil dari kejatuhan adalah upah dosa itu adalah maut. Terima kasih. Selanjutnya, Pendeta sampaikan tadi upah dosa ialah maut. Mau dihubungkan, apakah manusia itu kekal, Pendeta? Ya, manusia itu tidak kekal. Ya. Kalaupun pada waktu diciptakan dia memang bersifat tidak berdosa dan hidup memiliki kemampuan untuk hidup yang lebih panjang, ya, itu oleh karena ada buah kehidupan di sana, ya. Jadi ketika manusia makan buah kehidupan, nah itulah sebabnya ketika dia jatuh ke dalam dosa, malaikat Tuhan kemudian menjaga jalan kepada pohon kehidupan itu, supaya manusia tidak ambil ke sana buah pohon kehidupan dan kemudian makan, sehingga itu bersifat dosa bersifat lebih lama, ya. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya. Jadi manusia itu hidupnya seperti rumput. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi manusia itu fana. Manusia itu seperti rumput yang gampang binasa. Nah, jadi manusia itu fana, hanya Allah yang kekal. Jadi kalau dikatakan jiwa itu kekal, bagaimana soul atau jiwa atau arwah itu manusia mati itu jadi tidak mati? Hanya Allah yang kekal. Nah, peristiwa jiwa itu tidak mati adalah atau immortality of the soul yang diajarkan itu adalah pandangan dari dualisme Yunani, ya. Dualistic understanding tentang manusia, di mana dualistic idea ini adalah bahwa tubuh itu jahat, jiwa itu adalah baik. Ya. Jadi dengan jiwa itu baik, dia bisa survive ketika terpisah dari tubuh. Nah, sedangkan tubuh ini itu bersifat fana, sedangkan jiwa itu bersifat kekal. Tapi itu bukan ajaran Alkitab, ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16 dikatakan, itu bahwa hanya Allah saja yang kekal, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi hanya Tuhan sendiri yang tidak takluk kepada maut. Kalau dibilang jiwa itu kekal, ya berarti seperti Tuhan dong. Tetapi dia tidak, jiwa itu tidak kekal, ya. Ketika berdosa manusia, jiwa manusia pun pada akhirnya mati.
Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Terima kasih pendeta. Dan pendeta sempat sampaikan, saya tanyakan tadi apakah manusia itu kekal? Manusia tidak kekal. Dan kalau begitu pendeta, apakah orang mati langsung ke surga? Tahan dulu pendeta, jangan dulu dijawab karena kita akan ada break. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam acara The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan hari ini kita membahas mengenai kematian dan kebangkitan. Sudah ditanyakan tadi pada pendeta, apakah orang mati langsung ke surga atau ke neraka? Silakan pendeta. Ya, di dalam Kisah 2 ayat 29 dan 34 dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Jadi di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa bukan Daud yang naik ke sorga. Kuburannya masih ada sampai hari ini. Jadi kalau dikatakan langsung ke sorga, kemudian langsung ke neraka. Lalu kalau sudah di sorga, ngapain Yesus datang lagi ke dunia kalau sudah di sorga sama Tuhan? Nah, kemudian ngapain ada penghakiman? Ya, kebanyakan orang Kristen percaya apa yang disebut dengan general judgment. Ya, yaitu penghakiman umum sebelum pada waktu Yesus datang kedua kali, sesaat sebelum itu akan ada penghakiman umum. Ya, lalu untuk apa itu penghakiman? Kalau sudah langsung ada penentuan destinasi orang yang mati, dia ke sorga atau ke neraka. Di dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Yesus berkata, ini pada waktu dia datang yang kedua kali, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi orang yang mati masih ada di dalam kuburan. Nah, kecuali yang saya bilang ada kebangkitan istimewa, ya, kebangkitan istimewa dalam saat-saat tertentu. Ya, seperti Musa diangkat ke sorga pada waktu Yesus mati, kuburan beberapa orang kudus terbuka, ya, dan yaitu kebangkitan istimewa. Tapi pada dasarnya di dalam Alkitab secara general bahwa orang mati itu ada di dalam kubur menunggu saat Yesus datang yang kedua kali. Itu yang Alkitab katakan. Ya. Yohanes 20 ayat 17. Ini waktu Yesus bangkit dari kubur. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Ini pada waktu Maria Magdalena. Pada waktu itu dia menangis karena dilihat kuburan Yesus kosong. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi kalau Yesus waktu mati sudah ke Bapa, langsung masuk surga, berarti dia tidak akan bilang seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa orang mati tidak langsung ke sorga. Ya, jadi Yesus memberikan contoh, ia belum ke sorga waktu dia mati. Tidak ada makna kebangkitan kalau mereka sudah ada di sorga atau di neraka. Ya, jadi ini adalah ajaran yang tidak
mencerminkan apa yang Alkitab katakan. Terima kasih pendeta. Jadi kalau mati mereka ada di kubur mereka, begitu pendeta ya. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan pendeta. Kalau begitu, apakah ada kesadaran setelah mereka mati? Masih sadarkah mereka waktu itu pendeta? Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya, kita tahu kita akan mati. Tetapi orang yang mati dikatakan tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi nggak ada lagi bagian mereka yang terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 ya. Dan kemudian di dalam Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi ketika seseorang itu mati, dia tidak tahu apa-apa. Lenyap maksud-maksudnya. Ada orang yang justru takut sama orang ketika orang itu mati. Karena dia punya kesalahan waktu orang itu hidup. Nah, jadi dia takut, wah nanti dia bangkit dari kubur dan sebagainya. Tidak. Orang mati tidak tahu apa-apa. Pada waktu dia mati, Alkitab katakan lenyaplah maksud-maksudnya. Di dalam Ayub 16 ayat 22 dikatakan, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Jadi ini Ayub berbicara tentang kematian. Ya, aku tak akan kembali lagi. Nah, jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang bahwa orang mati itu lebih menakutkan. Ya. Terima kasih pendeta. Jadi kalau begitu lebih jauh lagi, apa kata Alkitab tentang orang mati ini pendeta? Ya, pertama Alkitab katakan bahwa orang mati itu tidak ingat Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 6 ayat yang kelima adalah, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Jadi orang mati itu tidak ada pertobatan di sana. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya. Nggak ada. Karena orang mati itu tidak tahu apa-apa. Lenyaplah maksud-maksudnya ketika dia mati. Yang berikutnya adalah orang mati itu tidak bisa memuji Tuhan dan tidak bisa bersyukur. Ya. Di dalam Mazmur 115 ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita yang hidup ini, kita yang akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau ada kesadaran setelah orang mati, berarti ada kesempatan untuk bertobat kalau begitu. Ya. Tetapi Alkitab katakan tidak ada. Tidak bisa memuji Tuhan. Ya, hanya orang yang hidup yang bisa. Yang berikutnya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang mati itu tidak akan bisa muncul kembali. Di dalam Ayub 7 ayat yang ke-9 dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya. Sebagaimana Ayub katakan, ya dia di dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya. Terima kasih pendeta. Kita kepada poin yang lain, apakah orang jahat disiksa kekal? Ya, well, pertanyaan ini biasanya
oleh karena banyak yang percaya bahwa orang jahat itu akan disiksa kekal. Ya, karena orang benar hidup kekal, maka orang jahat disiksa kekal. Pada zaman The Great Awakening, ya, ini adalah di abad ke-18, ya. Jonathan Edwards, dia seorang pelopor dari The Great Awakening ini, seorang revival yang sangat luar biasa. Tapi salah satu yang membuat dia membuat orang itu terjadi revival pada waktu itu adalah khotbahnya yang begitu keras bahwa orang jahat akan disiksa kekal. Semua banyak orang yang takut. Lalu kemudian datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita datang kepadanya dengan takut. Ya. Dan apakah orang jahat disiksa kekal? Tidak. Ya, kalau disiksa kekal, umur manusia berapa sih? Di dalam Mazmur 90 ayat 10 katakan, umur manusia itu adalah 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Ya. Tetapi taruhlah 80 tahun. Sepanjang tahun itu, selama 80 tahun dia buat jahat. Masa disiksa kekal? Tuhan tidak adil. Dosanya 80 tahun. Tapi disiksa berjuta-juta tahun. Dan itu menunjukkan, menyalahgambarkan akan karakter Allah. Siksaan yang kekal ini. Di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, berdasarkan ayat ini, banyak orang katakan, wah, dia disiksa dengan api yang kekal. Ya. Dan kita lihat bahwa api neraka ini sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia? Tidak. Di dalam ayat ini dikatakan yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bukan untuk manusia sebenarnya. Cuma karena manusia ikut-ikut iblis, ikut malaikatnya, ya menemanilah di dalam, ya menemanilah di api ini, api yang kekal ini. Nah, sekarang apakah ini kekal berarti harfiah atau bagaimana? Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Api kekal. Apakah apinya Sodom dan Gomora ini masih ada sampai sekarang? Tidak, kan? Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kekal ini adalah tergantung dari kata yang melekat kepadanya. Kalau Allah itu kekal karena Allah tidak pernah berakhir, jadi itu ya terus menerus. Ya, tetapi kalau itu melekat kepada yang bersifat temporary, jadi dia mengikuti akan kata benda itu selagi benda itu ada. Ya. Jadi contohnya kalau Sodom dan Gomora, ya Sodom dan Gomora, ya dibakar dengan api kekal, apinya kan nggak ada ya karena sudah selesai. Jadi api itu akan menyala selagi masih ada Sodom dan Gomora yang bisa dibakar. Setelah dia sudah nggak bisa dibakar, sudah habis, hangus, ya mati. Padam. Nah, itulah arti kata kekal di sana. Nah, itulah kenapa orang beranggapan akan adanya api yang kekal ini, karena doktrin ini percaya, mereka yang percaya api yang kekal, mereka juga percaya jiwa yang kekal. Nah, jadi otomatis compatible. Jiwa yang kekal harus dibakar dengan api yang kekal. Nah, padahal yang pertama, jiwa tidak bersifat kekal. Ya.
Dan yang kedua, ini tidak adil. Ya, jadi banyak keberatannya di sini. Kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab. Di dalam Mazmur 145 ayat 17 dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Termasuk di dalam menghukum, itu mestinya adil dan juga penuh dengan kasih. Tetapi ajaran api kekal tidak mencerminkan keadilan dan kasih Tuhan. Nah, jadi dan itu juga bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh di dalam Alkitab. Ya. Terima kasih pendeta. Dan tidak ada api kekal ya, pendeta. Dan pendeta sudah singgung sedikit bagaimana dengan apakah jiwa kekal. Bagaimana dengan jiwa kekal? Apakah itu ada atau bagaimana? Sebelum dijawab, kita mau break dulu pendeta ya. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada saat ini tentang kematian dan kebangkitan. Tadi sudah ditanyakan, apakah jiwa kekal itu? Silakan, pendeta. Ya, jiwa itu tidak kekal. Ya, Alkitab katakan di dalam Yehezkiel 18 ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, jadi semua jiwa aku punya katanya. Dan dia katakan siapa yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jadi dalam hal ini ya jiwa itu bisa mati. Di dalam Matius 10:28 itu perjanjian lama Yehezkiel, sekarang perjanjian baru. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jiwa itu pun binasa di dalam neraka. Nah, jelas Alkitab katakan di sini, ya. Nah, jadi dari ayat firman Tuhan ini, ya, kita diberikan bukti dari Alkitab bahwa ajaran ini memang tidak sesuai dengan Alkitab, karena itu menimbulkan dukungan kepada tuduhan setan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tetapi setan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan dia berusaha melakukan hal ini, bahwa orang mati itu sebenarnya tidak mati. Nah, dan sekarang ini kita lihat banyak yang percaya akan kekekalan jiwa, yang sebenarnya itu adalah usaha iblis untuk menipu manusia. Terima kasih pendeta. Kita bertanya lebih jauh lagi. Kalau begitu, siapa yang bisa memberikan hidup kekal ini? Iya, di dalam Alkitab ada begitu banyak ya ayat di dalam Alkitab, dan ini hanya satu atau dua kita bisa baca di sini. Di dalam Roma 6 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tentunya siapa yang memberikan hidup kekal? Allah, Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat berbeda antara Yesus dan setan. Yesus mendatangkan kehidupan yang kekal, sedangkan setan memberikan atau mengajak manusia mengalami kematian yang kekal. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan,
Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya. Jadi Yesus Kristus ya mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia patahkan maut dan dia mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi hanya Tuhan Yesus ya yang bisa memberikan kehidupan yang Ya, kekal kekal. ya. Terima kasih pendeta. Ini ada lagi sesuatu yang baru. Apakah arti tidur yang adalah mati? Ya. Ini bisa kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-13. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-murid Yesus, mereka berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, jadi pada waktu kalau dibaca selengkapnya ayat ini, ya pada waktu itu Yesus berkata, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia." Padahal Yesus maksudkan dia tertidur itu mati. Ya, ya. Jadi ini adalah Yesus anggap kata tidur yang adalah arti mati itu adalah secara simbol. Sedangkan murid-muridnya menganggap, oh, kalau dia tidur, dia pasti akan sembuh, kata murid-muridnya. Oh, berarti murid-murid ini menganggap arti kata tidur yang dikatakan Yesus yang artinya mati, mereka pikir tidur secara literal. Nah, jadi Yesus ketika mengatakan tidur, orang mati itu tidur, ya, itu adalah menunjukkan bahwa orang mati itu ya matinya hanya sementara. Kematian orang benar itu hanya sementara karena Yesus akan datang dan membangkitkan paling tidak pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Di dalam cerita Lazarus, Yesus langsung datang dan kemudian membangkitkan dia. Nah, jadi di sini pada waktu dikatakan Lazarus itu mati tapi dibilang tidur, tidur menunjukkan bahwa itu adalah pengharapan bagi orang Kristen bahwa suatu saat Yesus akan datang dan membangkitkan. Terima kasih pendeta. Kita lebih mengerti lagi bagaimana itu apa arti tidur yang adalah mati. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Yesus katakan untuk bangkit dari kematian? Ya, untuk bangkit dari kematian kita hanya memerlukan satu, Yesus. Ya, Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, dia sudah mati dalam arti kata tidur tadi di Yohanes pasal 13 ya. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Makanya disebut tidur. Karena dia tidak akan mati selama-lamanya. "Percayakah engkau akan hal ini?" Ini Yesus berkata kepada Marta. Nah, kemudian di ayat yang ke-39 dan 40, Yesus berkata, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jika engkau percaya. Jadi untuk bangkit dari kematian, ya, ketika
kita hidup di dunia ini, kita harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada kuasa kebangkitan yang hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi untuk bangkit dari kematian, kita harus percaya kepadanya sampai akhir. Terima kasih Pendeta. Apa yang terjadi kepada manusia waktu Yesus datang? Nah, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, ini di dalam episode sebelumnya sudah disinggung dan ini kita ulangi lagi karena berkaitan dengan kematian dan kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi ini kata-kata penghiburan bahwa Paulus tidak mau orang-orang Tesalonika tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Nah, jadi ini tentang orang yang meninggal, ini ada pengharapan di sini. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi mereka yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Mati dalam Kristus. Jadi kalaupun kita mati, pastikan kita mati dalam Kristus. Ketika kita mati dalam Kristus, kita juga akan dibangkitkan oleh Kristus. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah ia akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ada kebangkitan. Kebangkitan itu yang mati dibangkitkan. Bukan yang sudah turun dari sorga harus diturunkan lagi ke dunia. Iya. Jadi ini sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau orang mati langsung ke sorga. Ya. Jadi dengan demikian kita dapat menyadari bagaimana pentingnya kita melihat setia sampai akhir kepada Tuhan. Kalau kita mati dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir. Karena kebangkitan itu akan menjadi bagian kita ketika Yesus datang kedua kali. Terima kasih Pendeta. Lebih jauh lagi tentang kedatangan ini. Bagaimana keadaan orang benar waktu Yesus datang? Keadaan orang benar waktu Yesus datang adalah tergantung pada waktu dia mati atau hidup. Pada waktu mati dia akan dibangkitkan dan kemudian diubahkan. Orang benar juga akan diubahkan. Jadi ada persamaannya. Mereka orang baik yang orang mati yang dibangkitkan dan orang yang hidup pada waktu Yesus datang, dua-duanya diubahkan. Nah, kita bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis.
maut ditelan dalam kemenangan. Luar biasa pendeta. Jadi kabaran semua yang sudah disampaikan, saya juga sudah tanya semua. Dan mungkin di bagian terakhir ini pendeta bisa ringkaskan. Orang mati tidak tahu apa-apa. Segala kesadaran mereka berakhir ketika mereka mati. Hanya dalam Yesus ada hidup kekal karena Dia adalah sumber hidup. Tidak ada siksaan kekal di neraka. Konsep ini menyalahgambarkan karakter Allah yang kasih dan adil. Konsep arwah gentayangan bukanlah ajaran Alkitab, tetapi penipuan dari si ular tua, yaitu iblis. Pada waktu Yesus datang, orang benar dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa karena beroleh hidup kekal. Dan pada saat itu, orang benar yang mati dan orang benar yang masih hidup waktu Yesus datang, keduanya akan diubahkan setelah orang mati ini dibangkitkan. Dan keduanya menyambut Tuhan di angkasa. Biarlah kita menjadi bagian dari orang yang benar, yang menyambut Tuhan di angkasa, di awan-awan, ketika Dia datang kedua kali. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta boleh tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Dan apabila kami mati, biarlah kami mati dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa apabila kami hidup, biarlah kami hidup untuk Kristus. Dan apabila kami hidup untuk Kristus, maka mati adalah sebuah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta Roni. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan, kita sudah menyelesaikan lagi pelajaran yang luar biasa yang mengajarkan kita ada kematian, ada kebangkitan. Tapi biarlah apa yang kita pelajari saat ini, kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan, di posisi mana harus kita ada. Dan kami masih mengajak saudara sekalian, pemirsa sekalian untuk masih boleh mengikut lagi dalam acara kami ini. Karena di episode selanjutnya kita akan membahas apakah milenium itu dan bagaimana milenium itu berhubungan dengan berakhirnya dosa. Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Dan tetaplah bersama dengan kami Hope Channel Indonesia dalam acara The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.